عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik malam ini kita bisa duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini sebelum kita lanjutkan, akan kita ambil kembali faidah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah terakhir? Ahim. Gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Contohnya, enggak, di dalam hadis itu apa contohnya? Ahsan, tabarakallahu fiik. Waktu Nabi sedang sholat, istri Nabi di depan. Ketika mau sujud, dicubit kaki istrinya. Nah, ini dia terakhir. Bolehlah. Baru contoh yang disebutkan tadi, ada saf kosong di depan, boleh apa? Maju. Baik. Sekarang kita ambil riwayat yang lain. Apa riwayat yang lain? Babun idza falatatid dabbatu fis shalah. Bab
apabila ada binatang yang lepas di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi bab apabila ada binatang yang lepas lewat di hadapan orang yang sedang salat. Wa qala Qatadah berkata, in ukhidha thawbuhu yatba'u as-sariq wa yada'u as-salah. Bagaimana kalau dia pegang, bagaimana kalau ada maling mencuri pakaiannya, apakah boleh diikuti maling tersebut dan dia tinggalkan sholat? Ini akan diambil atau kita ambil pada malam ini faedahnya. Jadi ada 2 poin. Pertama, hewan lepas lewat di depan orang sedang sholat. Yang kedua, maling sedang beraksi di saat kita sedang sholat. Baik, kita dengar riwayatnya. Qala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala haddatsana Al-Azraq, telah menceritakan kepada kami Azraq ibn Qais. Qala, beliau berkata, kunna, dahulu kami bil Ahwaz, berada di daerah Ahwaz. Nuqatilul Haruriyah, sedang berperang melawan orang-orang Khawarij. Fabaina ana ala jurufin au jurufi naharin, ketika aku berada jurufi naharin au jurufi naharin, di pinggir sungai, di tepian sungai. Idza rajulun yusalli, aku lihat ada orang sedang sholat. Wa idza lijamu dabbatihi biyadihi, saat itu tiba-tiba orang yang sedang sholat itu memegang tali kendaraannya. Jadi talin jara nanti ini yang milu sholat, tali kudanya atau tali ontanya sambil dipegang sholat. Lalu apa? Faja'alatid dabbatu tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha. Tiba-tiba hewan ternaknya ini atau binatang tunggangannya ini, hewan tunggangannya ini menarik yang punya. Nek namile ngolo. Ngawekna ependoeno. Untanya mau pergi saja. Akhirnya apa? Sambil sholat diikuti hewannya. Hewannya jalan, dia juga sambil sholat. Qala Syu'bah berkata, huwa Abu Barzah al-Aslami. Ternyata orang itu adalah sahabat Abu Barzah al-Aslami.
Faja'ala rajulun minal khawarij yaqul, ada orang khawarij berkata kepada sahabat ini, Allahumma fa'al bihadha syekh, ya Allah, siksalah orang tua ini, kata khawarij ini. Kenapa? Melihat sahabat sholat sambil pegang unta, untanya jalan, ikut dia jalan. Orang khawarijnya tidak punya ilmu, dia marah. Begitu Abu Barzah selesai sholat, dia mengatakan, aku dengar ucapan kalian, aku telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 kali, 7 kali, 8 kali. Aku menyaksikan bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni in kuntu an uraji ma'adabati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ma'alifah fayashuqqu alayya. Beliau mengatakan, bagiku sambil sholat mengikuti hewanku ini lebih baik daripada hewanku hilang, pergi ke tempat dia makan, yang mana kalau dia pergi hilang itu lebih menyusahkan aku. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Asyahid para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, orang sholat kalau ada kendaraannya yang harus dia pegang seperti onta, kuda, sapi, boleh sambil pegang talinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya gerakan dalam sholat juga hukumnya apa? Boleh. Nah, ini dia para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan yang Allah azza wa jalla berikan di saat kita sedang sholat. Boleh tali hewan itu kita pegang. Andai kata dia bergerak, boleh juga kita ikuti apa gerakannya. Jelas ini? Baik. Itu dia faedah pada kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini. Selanjutnya akan kita ambil insyaallah para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, pada kesempatan malam hari ini, orang-orang yang doanya mustajab. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil sebab-sebab dijawabnya doa. Siapa yang masih ingat sebab-sebab terkabulnya doa? Pak Hen? Oh, Pak Hen. Senul? Sebab-sebab dikabulkannya doa. Udah mukim? Barakallahu fi. Pertama, makanan halal. Yang kedua, Nurdin, ada 4 kita sebutkan. Apa Pak? Makanan halal, pakaian halal, minuman halal. Haji Pahru, baik, kita ulangi. Pertama, italatus safar, musafir. Kemudian yang kedua, mutawadhi, merendah. Yang ketiga, menadahkan kedua tangan kemana? Ke langit. Yang keempat, al-ilhah fid doa, doanya diulang-ulangi. Baik, sekarang kita akan ambil orang-orang yang doanya mustajab.
Baik. Ada beberapa di dalam riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang doanya apa? Mustajab. Dan tentu kita menghendaki para hadirin doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kita yang mau berdoa sia-sia. Semua kita, doa kita ingin mustajab. Nah, berikut ini kita akan bawakan, isyaratkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang doanya tidak pernah akan tertolak. Dengan si doana dinolak ya si Allah Azza wa Jalla mustajab. Mana dia? Famimma waradat fis sunnah, di antara yang ada di dalam sunnah, anna da'watahum la turad, doanya yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti selama dia berpuasa doanya apa? Mustajab. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladihi au alaihi, doa baik orang tua maupun doa buruk orang tua. Jari nalengi ke doa nana bagus bahaya. Yang keempat, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ini dia beberapa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ulangi ihsan. Iya. Sudah itu saja. Baik. Ulangin Ri. Mbea. Markir. La ilaha illallah. Baik. Almarhum, ulangin. Hah? Ndek tersuruh ngapal lagu petao ya, karena ini bukan zikir. Mas D, ulangin. Apa ngana? Orang yang merendahkan diri maka ada jangan dah. Aja Hamdun ulangin.
Satu, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang musafir. Doa orang tua. Doa orang yang terzalimi. Baik, kita dengar sekarang. Fa fis sunanil kubra, dalam Sunanul Kubra oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, da'watul walid, doa orang tua. Baik doanya kebaikan, demikian juga doanya keburukan. Namun ada satu riwayat para jamaah di sini, namanya doa buruk itu kan tidak diterima oleh Allah, karena itu dosa. Lah bagaimana kalau orang tua dikatakan hatta doa buruk, ya, dikatakan doa buruk tidak diterima, tapi doa orang tua yang baik maupun yang buruk mustajab. Ada satu riwayat menjelaskan, la tad'u ala auladikum, jangan kalian doakan buruk anak-anak kalian. Kenapa? Jangan-jangan bertepatan dengan waktu mustajab. Berarti doa orang tua yang jelek bukan pada waktu mustajab enggak diterima. Tapi doa orang tua yang jelek pada waktu mustajab bisa saja diterima. Bahaya. Misalkan saya, ya, doa yang idalengi, ya, ini enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau tidak ada sebabnya. Ya, tapi doa orang tua untuk anaknya kalau yang baik jelas, yang jelek ini kalau tepat dengan waktu mustajab maka doanya bisa diterima sama Allah. Maka itu sebabnya orang tua tidak boleh sekali mendoakan anaknya dengan doa yang jelek. Ini nak kanggo jamaah para jamaah. Jelas Kris? Ini yang pertama. Yang kedua, wada'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, wada'watul musafir, doanya orang yang musafir. Riwayat yang lain, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa mustajab tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan pada 3 doa ini. Pasti mustajab. Pertama, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi, teraniaya, terzalimin isi dengan kepeng na tabait, harta na terampok, tanah na tabait, ya tepantok, ya tejagur, ya tehinayang, diserobot haknya. Intinya dia terzalimi,
tidak ada keraguan doanya diterima oleh Allah. Hatta dia orang kafir. Jadi enak dengan kafir pun para jamaah tazalimin ino enak berdoa tiba Allah mustajab doanya. Hatta orang kafir. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Yang ketiga, dakwatul walid li waladihi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Doa orang tua li waladihi, doa baik. Doa baik orang tua untuk anaknya. Lafaz yang lain mengatakan wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua yang buruk untuk anaknya. Jadi doa bagus mustajab, doa buruk waktu mustajab juga mustajab. Itu sebabnya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika pemungut zakat, waktu mungut zakat tidak boleh zalim. Ngombe angkuna pilihannya bembek si paling beli. Waktu ngambil zakat kambing, kambing yang paling besar dipilih. Waktu ngambil zakat sapi, sapi yang paling besar dipilih. Waktu ngambil zakat onta, onta yang paling besar dipilih. Ini namanya zalim. Apa kata Nabi? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Doanya langsung tembus ke langit. Ada bukti dibawakan dalam sejarah para jamaah. Apa itu? Kisahnya wanita namanya Arwa bintu Uwais. Dia mengatakan bahwasanya Sa'id ibn Zaid, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat itu. Dia mengatakan, Arwa ini mengatakan, Sa'id bin Zaid telah merampas tanahku. Ya. Dan aku sudah mendengar Nabi bersabda, siapa yang mengambil tanah seseorang dengan kezaliman hanya sejengkal, Allah akan kalungkan dia hari kiamat 7 lapis bumi. Maka gubernur saat itu Marwan mengatakan apa? Ya, dia mengatakan, hai Said, bagaimana? Betul? Said mengatakan, enggak mungkin. Aku akan mengambil tanahnya setelah aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal dengan kezaliman, hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Tak mungkin, kata Sa'id ibn Zaid. Langsung Sa'id mengatakan, Marwan mengatakan, gubernur mengatakan, aku tidak minta bukti sudah, sebab engkau bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Marwan berkata, atau Said berkata, ya Allah, jika doanya Said ini mustajab para jamaah, ya Allah,
Jikalau arwah itu dusta, butakan matanya, matikan dia di atas tanahnya. Subhanallah, belum dia mati sudah buta. Ketika jalan di atas tanahnya, jatuh masuk ke lubang, mati. Berarti siapa yang jujur sekarang ini? Sa'id. Kenapa? Berarti Sa'id dizalimi. Baik. Sudah berapa tadi? Terzalimi? Doa orang tua, doanya orang musafir. Kemudian berikutnya, yang keempat tadi apa? Doanya orang puasa. Sekarang kita ambil yang ke-5. Wa kadzalika dallatis sunnah, demikian juga hadis menunjukkan mendoakan saudara kita dari kejauhan. Nah, misalkan ya ada yang sakit malam ini, enggak ada yang hadir ngaji. Ya, misalkan guru mawar ya sakit. Ya, kita berdoa sekarang, syafahullah syifaan ajila tahurun insyaallah. Misalkan Mami Api, syafahullah syifaan ajila. Mami Star, syafahullah syifaan ajila. Sebut siapa-siapa yang sakit ini. Dari jauh kita mendoakan dia. Sia, ya, dia juga sekarang sehat. Syafahullah syifaan ajila. Mendoakan saudara kita dari kejauhan ini, doa kita mustajab. Berbeda ketimbang kita mendoakan dia di depannya. Lengan jauh atau doa yang Mana dalilnya? Hadis Ummu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dia berkata kepada Sofwan, hai Sofwan, apa engkau ingin haji tahun ini? Mbak Mak Safwan tene. Oh, Mak Safwan, alhamdulillah. Jadi ya, Ummu Salamah berkata, atau Ummu Darda berkata, hai Sofwan, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Iya. Langsung Ummu Darda berkata, doakanlah kita kepada Allah dengan doa kebaikan nanti waktu berhaji. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan mustajab. Kenapa? Inda ra'sihi malak, di atas kepalanya orang yang berdoa itu ada malaikat. Setiap kali mendoakan saudaranya kebaikan dari jauh, malaikat di atas kepalanya mengatakan amin walaka bimithl, engkau pun dapat seperti itu. Jadi kita yang mendoakan saudara-saudara kita yang kurang sehat ini, malaikat di atas otak ini. Namanya doa malaikat mustajab apa tidak? Mustajab. Nah, melihat riwayat ini para jamaah, yang pantas berdoa kalau berangkat haji dan umroh itu orang yang berangkat. Ndek kidale bale beselakar, besang-besang kepeng.
Asyraqal badrun alaina. Nah, ini bilang kelam. Apa kelam ini? Soto rame. Kelam ini impres. Sepi. Ini loh, kalau melihat riwayat ini para jamaah, yang disuruh berdoa itu siapa? Yang berangkat haji. Justru mereka itu doanya mustajab, tamu-tamu Allah. Bukan kita yang di rumah tiap malam ya selakaran. Katanya kalau diselakarin di rumah dingin di Mekah katanya. Nah, kalau yang suka hilang-hilang, yang kepanasan tuh ndak suka diselakarin di rumah katanya. Terus Nabi Muhammad siapa nyelakarin dia dulu? La ilaha illallah. Jadi kalau melihat riwayat dalam Sahih Muslim ini, yang doa itu siapa? Yang haji, yang musa. Jadi di samping dia musafir, dia juga berdoa dari kejauhan. Maka itu sebabnya para jamaah, dahulu para ulama ussalab, kalau dia mau doanya mustajab, dia sering doakan orang lain dari kejauhan. Gemat en doa yang batur nah lengan jauh, didoakan kawannya dari jauh. Kalau dia mau doanya apa? Mustajab. Bino caranta ya. Namile doa anta mustajab, doanya lengan jauh. Keluarga anta sini menerima, yang belum menerima ya Allah berikan petunjuk kepada sunnah. Malaikat di atas kepala mengatakan engkau juga, engkau juga, engkau juga, engkau juga. Ini keberapa kali? Yang keenam. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili," siapa yang bangun malam lalu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu lihat dia berdoa Allahumma ghfirli, atau berdoa bebas, melainkan pasti Allah kabulkan doanya. M. Rashid ulangin. Ahim ulangin.
Barakallahu fiik. Om Poleng. Lebawa. La ilaha illallah. Senul. Allahumma ghafir. Nah, setelah Allahumma ghafirli tambah dia bebas. Bahasa Sasak nggak apa-apa. Pak Guru Herudin. Wala Allahumma firli. Bebas setelah itu para jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ustujiba lahu, pasti Allah kabulkan doanya. Ini sambil kita tidur-tiduran nih para jamaah. Kalau wudu tambah sholat tambah hebat. Sekedar zikir itu saja lalu berdoa ampun pedem malik dijawab doanya. Ngono ki ukuran dulu kah? Baik. Yang keberapa? 7. Riwayat Ahmad. Kalau tadi riwayat Al-Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrillahi tahiran." Masyaallah. Tidaklah seorang muslim tidur bersuci, maka wudu dulu. Kemudian tidurnya zikir. Fayata'arra minal lail, lalu dia bangun malam. Fayas'alullah khairan minad dunya wal akhirah, lalu waktu dia bangun bergelak-gelak, ngasa-ngasa, di sana dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Subhanallah. Tapi syaratnya di sini apa? Wudu, tidurnya zikir. Riwayat Al-Bukhari, bangunnya zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi anda ada apa zikir ini, tetapi waktu tidur dia berzikir, waktu tidur dia berwudu, dia berdoa sambil tidur-tiduran, Allah kabulkan doanya. Dia minta kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya. Keberapa? 8. Da'watu Dhinnun, doanya Nabi Allah Yunus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan At-Tirmidzi, da'watu Dhinnun idda'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Allah Yunus ketika berada dalam perut ikan. Berarti apa di sini? Doa dalam kepepet. Doa dalam kesusahan dengan doa tauhid, ini dikabulkan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Siapapun berdoa dengan doa ini dalam keadaan apapun, illa stajaballahu lah, melainkan Allah kabulkan doanya. Enggak ini dekat doa. Misalkan ide susah gati, ya, nenara dekakan atau ide sakit, ini sudah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin berapa kali sampai datang jawabannya. Belum datang jawabannya, baca terus, karena tidak pernah akan rugi orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ulangin keris. Nurdin. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mami Arjo. Mbak Mami Arjo no. Hasan Lenek. Sabirhan. Sadarudin. Almarhum Mbak yang kata kenake Alimuddin. Haji Nain. Ama Uki. Bapak Jiin. Harmain. Masya Allah. Mas Yusuf. Maksun. Doa bangun tidur Hasanuddin. Doa waktu malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa bangun malam. Ya nan tangang bro soalnya. Sahrul Nabi Yunus. Israh Nabi Yunus. Haji Abdurrahman Nabi Yunus. Haji Ismail Erot. Bedakan bangun malam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu khusus kalau bangun. Kalau doa Nabi Allah Yunus ini kapan saja. Jelas? Ulangin Hasan Nabi Yunus. Alhamdulillah. Kah azan dulu baru kita tanya jawab. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ada berapa pertanyaan? Silahkan para hadirin. Ya. Baik. Pertama, jajannya tidak boleh. Acara yang dari bid'ah, maka makanannya pun ikut tidak diperkenankan. Adapun anak yatim, memang haknya dia kapan saja dibagi, tidak ada masalah. Tapi kalau memang haknya dia, Allah Ta'ala ala wa alam. Haji Hamdun. Allah Azza wa Jalla tidak menyegerakan hambanya untuk dihukum. Karena apa? Karena Allah menghendaki hambanya baik. Coba kita ini, banyak dosa kita, kalau disegerakan oleh Allah nggak ada yang tinggal di muka bumi ini. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Ya. Bolehkah kita membayar SPP pakai hasil jualan tembakau? Nggak boleh. Karena apa yang kita terima itu, apa yang kita bayar untuk diri kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, enggak akan berkah yang seperti ini. Ya, sama seperti kita berangkat haji pakai hasil tembakau. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar tukang azan, jawab seperti apa kata tukang azan. Kalau disuruh as-salatu khairum minan naum, kita juga jawab as-salatu khairum minan naum. Allah Ta'ala ala wa alam. Alimuddin. Boleh, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Nanti tinggal nambah satu. Naam, Ueng. Baik, kalau kita telat tetap qabliyah dulu baru kita melaksanakan subuh. Berdasarkan hadis Imam Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam telat dalam safar sampai terbit matahari baru bangun. Akhirnya Nabi sholat qabliyah dulu baru dia sholat subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Bu Pah. Kita baca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya mari kita sholat, mari menuju kemenangan. Kalau tukang ajar yang membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa maknanya? Kalau yang sebenarnya kan hayya 'alas shalah. Dibaca hayya 'alas shalah. Tidak baca ainnya. Pertama, zahirnya kita ya dengar sesuai dengan apa yang ada. Yang salah itu muazzinnya, bukan pendengarnya. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Ya. Lain sino, ya, lain itu, lain ini. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya.
Kepepet ngombe. Ngombe angkuna bau ket, ati tamau rokok ino tedoa ana. Kita katakan doa itu doa taat, bukan untuk maksiat. Jelas? Jadi minta kepada Allah, minta yang baik, bukan minta yang maksiat. Allah Ta'ala wa alam. Ada lagi? Ya, Adar. Pokoknya wayah noran ngeno. Bukan artinya orang tua yang lebih tua umurna. Wayah no Adar. Wayah Nina atau wayah Mama. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, ada beberapa teman potong jenggot setelah mendengar ceramah ustadz yang mengatakan boleh motong jenggot berdasarkan riwayat Ibnu Umar mencukur habis jenggotnya. Dari mana riwayat itu? Ya, tidak ada yang mengatakan Ibnu Umar mencukur habis jenggotnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukumnya menjadikan pekerja bank sebagai imam salat? Pertama, yang denara imam ke? Satu. Yang kedua, dia maksiat pada dirinya dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Adapun kita sebagai makmum tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan pertanyaannya. Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Ustaz. Ya. Tentang kaifiat sholat jenazah yang sesuai dengan sunnah, Ustaz. Ya, itu pada saat 4 kali takbir, setiap takbir apakah mengangkat tangan? Baik. Nah, kemudian di rakaat keempat, pada saat saya sholat gaib di Masjidil Haram, itu imamnya pada rakaat keempat cepat sekali, dari 3 ke 4 langsung salam begitu, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Nah, kemudian cara salam sholat gaib itu apakah cukup assalamualaikum 1 ke kanan? Baik. Pertama kita katakan bahwasanya angkat tangan ini hanya takbir pertama. Tidak angkat tangan setiap takbir salatul janaiz maupun salat al-Id. Yang sepakat angkat pertama saja, Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir keempat, ya boleh tidak pakai doa. Ya, dan salamnya bisa 1, bisa 2. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ngombe angkuna lain gerupuk lain jajah. Pertama ri, untung request ini katanya. Dia pengen peketuanan. Lamun dia aja kan kelek ngaji tetap begini peketuanan. Kita katakan bahwasanya ini adalah dari luar Islam diislamkan tetapi nggak bisa masuk Islam, nggak bisa jadi mu'allaf. Ya,
7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya, ini asalnya luar Islam. Mau dimualafkan, ditaruhlah zikiran, ditaruhlah doa. Terjadi apa? Enggak bisa masuk Islam. Kenapa? Karena menetapkan suatu amalan yang tidak ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbuat dengan dalil. Mana dalil dari Nabi, mana dalil dari sahabat? Sedangkan Imam Syafi'i sendiri menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian itu adalah haram. Wallahu ta'ala ala wa ala. Yang kedua, la ilaha illallah. Pertama kita katakan kalau dia belum balik insyaallah surga. Ya. Dan kalau dia belum kena taklif, belum kena beban, tidak ada yang akan dipertanyakan baginya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya. Pertanyaannya apa, Ri? Pertama kita katakan tanggung jawab orang tua. Maka orang tua itu dia yang menjadi sopir, jangan anaknya jadi sopir. Orang tua punya sikap tegas. Kalau di Jawa carikan dia yang berbasis pondok, karena ada yang perempuan-perempuan tuh kuliah berbasis pondok sudah banyak. Tinggal kita sekarang. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Ada yang bertanya, Ustaz, berdosakah saya bila saya sudah mantap bercadar tapi suami belum ridho sepenuhnya? Seharusnya suami mendukung istrinya untuk berbuat ketaatan. Ya. Kalau istrinya sudah mantap silahkan, meskipun suami tidak ridho. Allah ta'ala ala wa ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum takbiratul ihram baca basmalah, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Bid'ah. Enggak ada baca basmalah sebelum takbiratul ihram. Ya, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini dari Pecalang Bali bertanya, mengapa makanan yang dari bid'ah dilarang dimakan padahal sumbernya halal? Pertama kita katakan bahwasanya sumbernya halal betul, tetapi acaranya. Dan ini adalah saddud dzari'ah, menutup celah dan jalan. Jangan sampai acaranya kita bid'ahkan, makanannya kita makan. Dan ini pula difatwakan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Berau, Kalimantan Timur. Silakan. Silakan pertanyaannya. Di kampung saya, Ustaz, kalau ada haji, ya apabila hari Jumat diadakan acara makan-makan, baca haji, apakah boleh dihadir, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada orang naik haji hari Jumat, katanya dibacakan berazanji dan makan-makan. Makan-makan ini tidak ada masalah, tapi berazanjinya nggak ada dalilnya ini.
Kemudian orang yang pulang haji baru mengadakan pesta, bukan yang belum berangkat. Itu yang ada azarnya dari Nabi dan para sahabat. Sepulang haji baru makan-makan. Ya, adapun kalau biasa dia makan-makan sebelum berangkat haji, tetap dia biasa. Kalau musafir ngundang orang makan tidak ada masalah. Tapi ini loh sekarang dikaitkan dengan haji sebelum berangkat, buat acara itu dan ini, inilah amalan bid'ah. Tapi kalau sesudah berhaji itu ada athar, ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Insyaallah besok malam dibagi